Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan disertai dengan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini untuk membahas masalah warisan. Selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah warisan pada buku Tanya Jawab Jilid 1. Adapun pembahasan yang pertama terkait pembagian harta pustaka. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum pembagian harta pustaka menurut Islam? Apakah antara laki-laki dan perempuan berbanding 2/1 atau sama banyak? Menurut yang saya dengar di lingkungan masyarakat, saya bagian untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Sedang menurut saya yang saya pelajari di sekolah adalah 2/1. Adapun jawaban yang diberikan oleh pimpinan Tarjih Muhammadiyah pada buku Tanya Jawab Jilid 1. Menurut hukum waris Islam, bagian anak laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian perempuan, sehingga perbandingannya ialah 2/1. Sebagaimana yang Allah firmankan pada surah An-Nisa ayat 176. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak 2 bagian dari saudara perempuan. Allah menerangkan hukum kepadamu supaya kamu tidak keliru, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 176. Jadi berdasarkan ayat itu, kalau seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, seorang ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta itu telah dikurangi untuk wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta kekayaan. Dibagi menjadi 3 bagian. 2 bagian untuk laki-laki, sedang 1 bagian untuk perempuan. Hal itu adalah hak tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam ayat di atas. Mengenai anak perempuan, menghendaki sama dengan bagian anak laki-laki, tidak ada halangan atas kerelaan dari saudara laki-laki tersebut. Tegasnya saudara laki-laki memberikan hak baginya itu kepada saudaranya perempuan. Kalau pemberian itu dilakukan dengan ikhlas, akan mendapatkan pahala. Dan sebagai saudara perempuan menurut ajaran agama juga harus berterima kasih kepada saudaranya laki-laki atas pemberiannya. Adapun pertanyaan yang kedua, pembagian harta sebelum meninggal dunia. Pertanyaannya, di desa saya ada pembagian harta sebelum seorang meninggal dunia. Hanya saja pembagiannya tidak sama, yang tertua dapat banyak karena orang tua itu padanya, sedang yang termuda mendapat sedikit. Bagaimana pembagian hukum seperti itu? Ini pertanyaan dari saudara Abdul Hamid. Adapun jawaban yang diberikan oleh pimpinan Muhammadiyah pada buku Tanya Jawab Jilid 1, pemberian harta pada anak-anak atau istri sebelum yang bersangkutan meninggal dunia disebut hibah atau pemberian, bukan warisan. Pemberian hibah pada anak-anak harus adil sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, Innahu qala inna abahu atabihi Rasulullah SAW faqala inni nahaltu bni hadza gulaman kana li faqala Rasulullah SAW akulla waladika nahaltahu mithla hadza faqala Rasulullah SAW farji'hu riwahu Muslim.
Artinya, sesungguhnya ayah Numan telah mengajaknya menghadap Nabi SAW seraya berkata, saya telah memberi kepada anakku ini seorang anak kecil yang saya miliki. Nabi lalu berkata, apakah semua anakmu engkau beri seperti ini? Ayahku menjawab, tidak. Nabi berkata kemudian, kembalikan pemberian itu. Hadis riwayat Muslim. Dari lafaz lain sabda Nabi itu berbunyi, ittaqillah wa'dilu fi auladikum, yang artinya bertakwalah kamu dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu. Pada lafaz hadis ini berbunyi, fala tusyidi idzan fa inni la ashhadu ala jurin. Artinya, maka jangan engkau saksikan kepada Nabi, karena saya Nabi tidak mau menyaksikan perbuatan yang tidak adil. Perintah untuk menarik kembali pemberian itu menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi kepada anak-anak kalau tidak adil. Demikian pula ketidaksediaan Nabi SAW untuk menyaksikan pemberian itu. Bahkan Nabi menegaskan pemberian yang demikian adalah suatu tindakan jur, yang artinya perbuatan yang tidak adil. Adapun pertanyaan selanjutnya, rumah hasil gono gini. Pertanyaannya, apakah rumah berikut pekarangannya menjadi milik istri karena adanya kewajiban suami memberikan tempat tinggal bila suami telah meninggal dunia, ataukah milik semua ahli waris yang terdiri istri dan anak-anaknya berjumlah 10 orang? Adapun jawaban yang diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada buku Tanya Jawab jilid 1. Kalau suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 10 orang anak, sedang harta yang ditinggalkan adalah rumah beserta perkarangan dan isinya sebagai hasil usaha bersama selama perkawinan, maka harta itu dibagi dulu menjadi 2 bagian. Separuh milik istri dan separuh milik yang telah meninggal dunia, suami. Harta yang menjadi harta warisan adalah milik yang telah meninggal dunia itu 1/8 untuk istri dan 7/8 milik anak-anak yang berjumlah 10 orang tersebut, kalau ada anak laki-lakinya. Jadi istri mendapat 10 harta bersama yang sebenarnya, ya hartanya sendiri, ditambah harta warisan yakni 1/8 karena pewaris yakni suami mempunyai anak, sedang sisanya yang 7/8 adalah menjadi warisan anak-anak kalau ada anak lelakinya, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat bagian 2 lebih besar dari bagian anak perempuannya. Kalau anak yang 10-nya itu jumlahnya itu juga anak dari istri yang masih hidup dan mendapat bagian harta, bila mana menanti istri atau ibu anak-anak yang 10 itu meninggal dunia, menjadi ahli warisnya, artinya dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ibu anak-anak tersebut. Adapun pertanyaan yang terakhir, pewaris 3 orang anak dan 2 saudara. Pertanyaannya, bagaimanakah pembagian harta pusaka orang tua yang meninggalkan 3 orang anak dan 2 orang saudara ibu, seorang laki-laki dan seorang wanita? Mohon penjelasan dan pembagiannya. Adapun jawaban yang diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam buku Tanya Jawab jilid 1 halaman 194. Orang tua meninggal dunia dan meninggalkan 3 anak, salah satunya laki-laki atau laki-laki semuanya. Anak menjadi ahli waris atau asaba, artinya menerima siswa warisan, sedang saudara dari orang tua tidak mendapat warisan itu, artinya mahjub, tertutup oleh adanya anak laki-laki. Adapun sisa tadi ialah kalau yang meninggal ayah, maka harta ayah itu dikurangi 1/8 untuk memberi bagian ibu dari harta warisan itu, dan sisanya untuk ketiga anak tersebut. Laki-laki mendapat 2 bagian lebih besar dari perempuan. Kalau yang meninggal ibu, maka harta itu dikurangi 1/4 untuk diberikan kepada ayah kalau masih hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.